Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 5 yang beranggota 7 orang akan menjelaskan materi mengenai cara belajar yang efektif dan efisien. Nama saya Hilda Nurjana, nomor induk mahasiswa 19010254409. Saya Mariam Sidika dengan nomor induk mahasiswa 1901025385. Saya Novi Ratnasari dengan nomor NIM 1901025325. Saya Sherly Septiana dengan nomor induk peserta 1901025454. Saya Syifa Septining Tias dengan nomor induk mahasiswa 1901025248. Saya Nadia Zahra dengan nomor induk peserta 19010254550. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Aditama dari kelompok 5 NIM 15010254418. Di sini, kita akan membahas tentang cara belajar yang efektif dan efisien. Kira-kira bagaimana ya caranya? Yuk simak video berikut ini. Pengertian belajar efektif. Belajar adalah suatu perubahan dalam kepribadian sebagai suatu pola baru yang berupa kecakapan sikap kebiasaan atau suatu pengertian. Sedangkan efektif adalah perubahan yang membawa pengaruh, makna, dan manfaat tertentu. Jadi, pembelajaran efektif merupakan sebuah proses perubahan seseorang dalam tingkah laku dari hasil pembelajaran yang ia dapatkan dari pengalaman dirinya dan dari lingkungannya yang membawa pengaruh, makna, dan manfaat tertentu. Pembelajaran efektif menyangkut 4 dimensi, yaitu yang pertama ada konteks. Konteks merupakan situasi atau latar belakang yang mempengaruhi tujuan dan strategi yang dikembangkan. Misalnya berupa kebijakan departemen yang ingin dicapai oleh unit kerja. Yang kedua ada masukan atau input, mencakup bahan, peralatan, dan fasilitas yang disiapkan untuk keperluan program. Misalnya dokumen, kurikulum, staf pengajar, dan media pembelajaran. Yang ketiga, ada proses, merupakan pelaksanaan yang nyata dari program pendidikan di kelas atau di lapangan. Dan yang keempat, hasil atau produk, merupakan hasil keseluruhan yang dicapai oleh program. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kompetensi siswa. Pengertian belajar efisien. Efisien menurut KBBI adalah tepat atau sesuai untuk mengerjakan atau menghasilkan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya. Pembelajaran yang efisien adalah cara belajar yang meminimalkan usaha tetapi mendapatkan hasil yang maksimal. Biasanya seseorang tidak terlalu lama belajar tetapi sangat menguasai materi tersebut. Cara-cara belajar yang efisien. Yang pertama, belajar dalam suasana yang nyaman. Belajar dengan suasana yang nyaman berfungsi agar kalian dapat fokus dengan materi belajar kalian. Yang kedua, tentukan waktu belajar yang baik dan tepat. Yang ketiga, tentukan metode belajar menurut hati. Jadi, lakukan cara belajar yang sesuai dengan nyamannya kalian. Yang keempat, belajar dengan disiplin. Jika waktunya belajar, maka kita harus belajar dan tidak malas. Yang kelima, tulis ulang setiap materi yang diajarkan. Jadi, kita tulis ulang materi yang telah dijelaskan oleh guru. Yang keenam, learning by discussion, yaitu belajar dengan cara berdiskusi.
Yang ketujuh, kurangi menghafal tetapi perbanyak pemahaman. Jadi jangan hanya menghafal materi, tetapi juga dipahami dari setiap materinya. Yang kedelapan, banyak membaca. Jadi baca materi berulang-ulang. Dan yang terakhir, membuat flashcard. Flashcard adalah kita mencatat materi dengan kertas yang kecil-kecil agar lebih mudah untuk dipelajari. Prinsip belajar yang efektif. Prinsip-prinsip yang dapat dan harus dipegang dalam mewujudkan proses pembelajaran yang efektif, yaitu meliputi mengalami, interaksi, komunikasi, refleksi, dan mengembangkan keinginan. Prinsip-prinsip belajar yang efektif yaitu yang pertama, pembelajaran berpusat kepada siswa. Yang kedua, pembalikan makna belajar. Yang ketiga, belajar dengan melakukan. Yang keempat, mengembangkan kemampuan sosial, kognitif, dan emosional. Yang kelima, mengembangkan keingintahuan, imajinasi, dan fitrah bertuhan. Yang keenam, mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Yang ketujuh, mengembangkan kreativitas siswa. Yang kedelapan, mengembangkan kemampuan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir, belajar sepanjang hayat. Selanjutnya, prinsip belajar yang efisien. Yang pertama, pilih waktu yang tepat. Kamu harus tahu kapan waktu yang tepat untuk belajar. Yang kedua, bikin suasana nyaman. Yang ketiga, bikin diagram atau catatan pribadi. Pilih poin-poin utama dan temukan kata kuncinya. Yang keempat, mengerti, bukan menghafal. Kamu harus mengerti apa yang kamu pelajari. Yang kelima, ambil jeda waktu. Selama proses belajar, berikan jeda persekian menit untuk melakukan aktivitas lain. Yang keenam, jangan dipaksa. Belajar yang efektif adalah ketika kamu belajar karena benar-benar ingin belajar. Yang ketujuh, be kreatif. Belajar dan sumber belajar saat ini beraneka ragam. Kamu nggak harus mandang textbooks, dan nggak sedikit effort yang kamu temukan sumber belajar dan media yang tepat. Semakin kreatif media yang kamu gunakan, maka kamu akan semakin betah belajar. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan yang pertama akan diajukan oleh Novi Ratnasari. Silakan Novi. Iya, Hilda. Saya mau bertanya kepada Emira, ada? Ada, Novi. Iya. Boleh tahu nggak sih cara belajar kamu pribadi? Boleh tahu nggak sih cara belajar kamu pribadi itu seperti apa? Yang menurut kamu tuh cara ini efektif gitu? Oh iya, boleh Novi. Kalau cara aku belajar sendiri ya, aku biasanya belajar malam, abis sisan gitu, karena menurut aku jam segitu waktunya tenang gitu kan, di rumah juga kayak tenang banget. Terus juga aku tipikal orang kalau belajar ya harus tenang, nggak terburu-buru gitu. Terus juga sambil mendengar lagu, itu kan bisa naikin mood kita ya kalau sambil dengerin lagu gitu. Terus juga kalau belajar itu aku harus ditulis baru bisa ngerti. Karena kalau kayak dengerin doang atau dibaca doang, itu nggak efektif menurut aku. Jadi aku harus nulis dulu, terus dibaca lagi baru bisa dimengerti. Jadi aku nulis materi itu kayak sambil dengerin lagu, kayak gitu kalau belajar aku. Yang efektif ya menurut aku. Kasih. Terima kasih Mira. Bagaimana Novi, apa ingin mendengar dari teman lain? Atau teman ada yang ingin menyanggah atau menambahkan pertanyaan dari
Dipersilakan ya. Sepertinya Zulfa ingin. Oh, cukup. Oke. Cukup Novi? Apa ingin bertanya kepada yang lain? Cukup Hilda. Oke, saya lanjut ya. Untuk pertanyaan yang kedua akan diajukan oleh Nadia Zahranur. Silakan Nadia. Oke, terima kasih Hilda. Mau nanya ke Yuliana. Kamu punya nggak sih misalnya iya kendala saat belajar seperti itu? Dan bagaimana ada nggak sih kendala saat belajar gitu kan? Belajar yang efektif dan efisien. Terus cara nanganinnya gimana? Kayak gitu. Oke, kendala. Oke, terima kasih. Kalau kendala dari aku sih mungkin hampir sama dengan Emira tadi ya. Kalau solusinya tuh di malam hari ketika udah semuanya beres, kita udah sholat, udah makan, pokoknya udah tenang, baru kita belajar. Dan kalau kendala-kendala mungkin kayak ketika kita tiba-tiba ada rasa malas kayak ntar aja deh belajarnya gitu, nanti aja besok masih bisa kok. Nah itu kadang muncul tuh kayak perasaan kayak gitu. Nah terus kalau cara mengatasinya ya emang dari diri kita sendiri, kayak ayo belajar gitu, udah tahu besok ulangan, udah tahu besok ada presentasi gitu misalnya. Nah itu emang dari diri kita sendiri sih. Terus juga tambahan mungkin ya, kadang aku ngerasa kalau belajar pas subuh, bukan subuh sih, kayak jam-jam jam 3, jam 4 itu malah ngerasa otak banget gitu sih. Soalnya waktu jangan lah kan ulangan gitu ya. Nah terus malamnya tuh kayak ketiduran dan kebangun jam segitu, jam 3, jam 4. Terus pas belajar tuh ngerasa lebih masuk, dan lagi tenang-tenangnya juga kan di rumah, lagi masih sepi. Nah ya enak sih buat belajar jam 3, jam 4. Oke, terima kasih Hilda atas jawabannya. Sudah cukup Hilda. Oke. Adakah teman-teman yang ingin menambahkan atau menyanggah pertanyaan dari Nadia Zahra tadi? Apa sudah cukup? Oke, kita lanjut untuk pertanyaan yang ketiga akan diajukan oleh Maryam Sidika. Silakan Maryam. Iya, saya ingin bertanya kepada Ratu. Ada nggak Ratu? Ada Maryam. Menurut kamu, faktor apa saja yang mempengaruhi ketidakefektifan proses pembelajaran saat pandemi? Terus bagaimana caranya biar tetap efektif walau pandemi ini? Jelas nggak Ratu? Jelas. Langsung dijawab ya. Menurut saya, faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan proses pembelajaran saat pandemi ini adalah keterbatasan kuota. Meskipun pemerintah memberikan subsidi kuota, namun itu terbatas untuk beberapa aplikasi pembelajaran saja hingga bulan Mei kemarin. Kemudian jaringan internet yang tidak stabil, banyak gangguan di rumah seperti interaksi antara anggota keluarga, dan fasilitas pembelajaran, karena fasilitas pembelajaran yang tersedia untuk setiap anak juga berbeda, tergantung dengan ekonomi keluarganya. Solusi dari beberapa faktor di atas, yang pertama adalah perlu adanya kesadaran dari para siswa untuk melaksanakan pembelajaran ini sesuai dengan waktu dan aturan yang diberikan oleh guru, maupun kemudian keberlanjutan penyaluran kuota subsidi oleh pemerintah, dan mengenai fasilitas pembelajaran diperlukan kerjasama dengan pihak pengada pendidikan sekolah seperti pemerintah daerah dan sekolah itu sendiri. Beberapa sekolah diberikan bantuan handphone dengan beberapa syarat terlampir, termasuk surat keterangan tidak mampu dari pihak setempat. Gimana, Maryam? Iya, baik. Terima kasih, Ratu. Sudah cukup, Hilda. Oke, Maryam. Apakah teman-teman ada yang ingin menyanggah atau menambahkan pertanyaan dari Maryam? Dipersilakan ya. Oke, sepertinya
sudah cukup. Untuk pertanyaan selanjutnya diajukan oleh Sherly Septiana. Kepada Sherly dipersilakan. Makasih Hilda. Saya mau tanya sama Feby ada? Sherly. Iya. Mau tanya menurut pendapat Feby sendiri, kenapa sih belajar efektif dan efisien itu perlu diterapkan kepada siswa? Terima kasih. Oke, menurut saya kenapa belajar efisien dan efektif itu perlu diterapkan karena agar lebih mudah dalam memahami pelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran yang ingin diraih dan menjadi tolak ukur siswa tersebut. Jadi jika hari itu siswa tersebut ada kekurangan atau belum yang dicapai pada pembelajaran hari itu belum maksimal, selanjutnya bisa di pertemuan selanjutnya itu bisa dikembangkan lagi, bisa dilihat lagi apa nih yang kurang di sebelumnya gitu. Terus juga guru juga harus memilih metode dan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa ketika mengajar. Jadi guru dan siswa itu saling bekerja sama. Jadi guru memberikan model dan materi pembelajaran yang sesuai, sedangkan siswa dapat memahami, terus juga mengembangkan serta mengingat-ingat pembelajaran tersebut. Begitu, Sherly. Feby, terima kasih. Ya, sama-sama. Bagaimana Sherly? Apa sudah cukup atau ingin bertanya kepada yang lain? Boleh tanya satu lagi nggak? Boleh, silakan Sherly. Mau tanya sama Zulfa. Iya, Sherly. Pertanyaannya diulang lagi atau? Sama kan? Iya, masih sama. Jadi kenapa belajar yang efektif dan efisien itu perlu diterapkan oleh siswa? Ya karena ya kita kan sebagai guru kan punya yang namanya satu tujuan pembelajaran. Nah, kalau bisa belajar itu efektif dan efisien, membantu dalam mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Menurut saya seperti itu simpelnya. Dan saya setuju tuh apa yang dibicarakan oleh Feby, cuman tadi saya nambahin segitu aja. Jadi emang buat ngebantu dan mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Seperti itu, Sherly. Oke, Zulfa, terima kasih. Hilda, cukup. Oke, baik Sherly. Ada yang ingin menambahkan? Disilakan ya teman-teman. Oke teman-teman, sepertinya sudah cukup. Untuk pertanyaan yang selanjutnya akan diajukan oleh Syifa Septining Tias. Kepada Syifa, disilakan. Saya tanya sama Anissa. Ada kan? Iya. Siapa yang menurut Anissa, apakah belajar efektif dan efisien dapat mempengaruhi perkembangan intelektual siswa? Gimana? Apakah belajar efektif dan efisien dapat mempengaruhi perkembangan intelektual siswa? Menurut saya mempengaruhi. Menurut saya mempengaruhi karena kan efektivitas dalam pembelajaran itu kan mempengaruhi pada tujuan pembelajaran ya. Jadi kalau misalnya ke intelektual siswa itu mempengaruhi karena cukup segitu aja deh. Bagaimana Syifa? Paling mendengar pendapat dari yang lain? Atau sudah cukup? Ansarana deh.
Kan sarana ada. Ada. Mau nanya, menurut Kansa, apa belajar efektif dan efisien dapat mempengaruhi perkembangan intelektual siswa? Dapat mempengaruhi perkembangan dong, kan karena kalau belajar efektif kan udah jelas itu mempengaruhi mempengaruhi faktor-faktor dari pencapaian keberhasilan siswa. Jadi kalau misalkan siswa itu belajar dengan efektif, lebih mudah dimengerti dan dia ke depannya akan lebih mudah menjawab evaluasi guru. Jadi dengan mudah, pokoknya pencapaian belajar itu lebih mudah diterapkan pada siswa itu, kalau dia efektif belajarnya gitu. Oke, baik Kansa. Bagaimana Syifa? Apa sudah puas dengan pendapat tadi? Cukup. Oke. Ada yang ingin menambahkan? Dipersilakan ya teman-teman pertanyaan dari Syifa tadi. Saya mau menambahkan, Hilda. Oke, silakan Fatul. Belajar efektif dan efisien itu ya sudah jelas pasti berhubungan dengan masalah intelektual ya. Karena belajar kan mencakup banyak hal. Nah, seiring bertambahnya pembelajaran atau ilmu pada si siswa tersebut, pasti intelektualitas dari si siswa bertambah juga. Jadi antara belajar efektif sama intelektual itu sudah saling berhubungan pasti. Gitu aja kira. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Fatul, Kansa, dan Anissa. Untuk pertanyaan yang terakhir akan diajukan oleh saya sendiri. Saya akan bertanya kepada Manda. Apakah ada, Manda? Iya, ada Hilda. Oke, menurut Manda, bagaimana sih cara menerapkan prinsip belajar yang efisien pada saat ini? Kalau menurut saya, belajar yang efisien itu pertama daring jangan sampai menambah beban guru dan siswa. Karena tujuannya untuk memudahkan belajar, jika menambah beban justru akan membuat motivasi siswa dalam pembelajaran di tengah kondisi ini justru menurun. Terus yang kedua itu memberikan tugas belajar sewajarnya saja dengan instruksi yang jelas dan sesuai belajar. Seperti itu Hilda menurut saya. Oke, terima kasih Amanda. Ada yang ingin menambahkan pertanyaan saya tadi, teman-teman? Dipersilakan ya. Atau sudah cukup? Mungkin saya mau menambahkan lagi. Oke, betul. Silakan. Ya, saya setuju sama jawaban Amanda ya. Di pandemi kayak gini kan pembelajaran itu kayak bakal membosankan, apalagi kita sebagai guru memberikan tugas yang kayak banyak terus membebani siswa. Nah, siswa itu bakal kurang gitu semangat dalam belajarnya. Maka dari itu kita sebagai tenaga pengajar harus menumbuhkan semangat belajar di masa pandemi ini kepada siswa-siswa kita, agar si siswa tersebut nggak ngerasa terbebani dalam belajar dan semangat, sehingga motivasinya tinggi dalam belajar di masa pandemi ini. Mungkin gitu aja Hilda. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Fatul dan Amanda. Bagaimana Ibu? Boleh langsung ditutup atau... Oke teman-teman, kesimpulan dari materi mengenai cara belajar yang efektif dan efisien, bahwa belajar adalah suatu perubahan dalam kepribadian sebagai suatu pola yang baru, berupa kecakapan sikap kebiasaan atau suatu pengertian. Pembelajaran bisa dikatakan efektif apabila dalam proses pembelajaran setiap elemen berfungsi secara keseluruhan. Peserta merasa tenang, puas dengan hasil pembelajaran, membawa kesan, sarana dan prasarana yang memadai serta materi, metode dan media yang sesuai serta guru yang profesional. Dalam belajar yang efektif,
cara belajar yang sesuai dengan kondisi personal pembelajar baik dari segi metode, pengguna tepat, ataupun penggunaan waktu. Sedangkan belajar efisien adalah cara belajar yang meminimalkan usaha tetapi mendapatkan hasil yang maksimal. Dengan menerapkan prinsip-prinsip belajar yang efektif dan efisien akan memudahkan siswa dan guru dalam meraih pembelajaran. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Dan juga jika ingin keluar rumah, tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Sekian video pembelajaran dari kami. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.